lagi dengan Louis dan selamat datang buat kamu yang baru aja gabung di channel aku. Jadi di video kali ini gue akan bikin makeup yang terinspirasi dari tahun 1950-an. Oke, mari kita mulai saja. Nah, pertama-tama buat gue yang paling penting adalah skincare. Tadi gue udah pakai skincare gue. Lalu yang paling penting berikutnya adalah primer. Menurut gue primer itu sangatlah penting karena itu kayak menjadi dasar di makeup lo dan bikin makeup lo akan tahan seharian. Jadi yang pertama akan gue pakai adalah dari Bobbi Brown yang Vitamin Enriched Face Base. Udah. Tulisannya bawahnya kayak mau baca tapi bahasa Prancis, mohon maaf saya tidak bisa saudara-saudara. Oke, jadi ini diambil secukupnya aja. Taruh di seluruh wajah lo. Oke, tipis-tipis aja. Oke, berikutnya gue akan pakai primer dari Fenty Beauty Pro Filter yang Instant Retouch Primer. Nah, ini gue aplikasikan primernya hanya di bagian luar ini aja dan tidak begitu banyak. Primer berikutnya yang bakal bikin pori-pori lo menciut, ya kan? Kayak nggak punya pori-pori khususnya di bagian sini nih, ya kan? Nah, itu pakai The Porefessional dari Benefit. Ini akan gue pakai di bagian hidung. Kemudian gue taruh di bagian sini juga. Dan di bagian pipi sini. Primer berikutnya yang akan gue pakai dari Too Faced yang 24 Hour Anti-Crease Eyeshadow Primer. Ini pakainya nggak gitu banyak juga. Dan taruh di kelopak mata. Selanjutnya gue akan pakai color corrector untuk menutupi ya dosa-dosa di bawah mata ini, ya kan tuh hitam-hitam. BK Under Eye Brightening Corrector yang warna medium to deep. Anyway, sedih banget ya. Akhir tahun 2021 ini BK akan gulung karpet. Gulung karpet kan istilahnya? Gulung tikar. Perlu katanya karpet rumah yang ada di pasar Gembrong, bro. Gue kemarin baru bahas sama sahabat gue, BK tuh istimewa sekali gitu karena itu brand yang bikin kita jatuh cinta sama highlighter, iya kan? Dan waktu lagi hype highlighter, BK tuh yang pengen banget kita punya. Dan waktu itu gue sama sahabat gue tuh kayak baru mulai kerja banget, nabung, abis itu berusaha banget untuk beli highlighter mereka. Jadi kayak apa ya, bagian dari perjalanan kesuksesan. BK tuh sudah menjadi bagian dari perjalanan makeup gue dan sahabat gue. Ngomong-ngomong, kalau misalnya teman-teman punya brand-brand kesukaan lainnya untuk mengkoreksi under eye yang gelap, mau dong ditulis di bawah ya, tolong tulis di komen karena gue pengen banget nyobain. Oke, selain di bawah mata, gue akan pakein juga di bagian pinggiran hidung ini. Ya, sedikit lebih cerah kan wajah aku. Kayak udah tidur 12 jam selama seminggu, ya kan? Produk berikutnya yang akan gue pakai adalah Nude Sticks Nude Tinted Blur Stick. Ini gue cinta mati banget. Dan waktu di combo sama concealer, boom! Jadi ini dipakainya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, cuma gini. Nih, tuh, udah kan? Ya, gue taruh lagi di bawah, gue taruh lagi di sini, gue taruh lagi di hidung, dan juga jidat, jangan lupa. Udah, begitu aja. Gue akan meratakannya dengan tangan. Kok tuh jadi halus banget. Canggih sih ini, asli canggih banget. Tuh, muka langsung lebih kinclong. Selanjutnya kita akan pakai concealer. Ini adalah produk andalan gue dari Too Faced yang Multi-Use Sculpting Concealer. Tolong ya, ini sudah tidak ada lagi tulisannya. Kan gue pakai di bawah mata, bagian sini juga.
Lalu ini ada kayak sunburn gitu, akan gue tutupin. Lalu gue akan taruh di sini juga. Lalu akan gue taruh di sini juga. Baiklah. Oke, kita lanjut lagi ke tahap dimana kita harus mencuitkan sedikit wajah kita dari dosa-dosa nasi goreng, mie goreng, dan kerupuk, dan juga sambal bawang dan minyak-minyak lainnya, ya kan? Kita ke contour and bronzing. Ini produk yang gue cinta banget dari LA Girl Pro Conceal HD Concealer. Gue pakai yang warna espresso. Kita akan pakai di mari. Di sini akan gue taruh sedikit aja. Jujur gue kalau brush nggak punya banyak. Ini buat kontur aja, cuma ya udah ini aja satu. Oke, terus di pipi sini pastinya gue pakai. Ditariknya ke atas ya, jangan ke bawah supaya kita mukanya makin naik ke atas, ya kan? Melawan gravitasi bumi. Jangan lupa tarik sedikit ke arah leher supaya nggak kepisah gitu ya, si muka sama si lehernya. Oke, kita lanjut ke cream blush. Gue akan pakai dari Inglot. Ini kalau nggak salah nomor 97. Gue akan pakai di bagian pipi gue sini. Di tap dulu pakai tangan, lalu gue akan blend lagi pakai sponge. Di tahun 50-an itu, contour bronzing itu tidak begitu penting. Dan bahkan nggak ngetren ya, waktu itu belum ngetren sama sekali. Bagian sini gitu di kontur nggak ada tuh. Mereka lebih fokus pada rouge atau blush di sininya dikit aja. Dan yang paling difokusin lagi adalah alis, eyeliner, bulu mata, dan tentunya gincu merah. Tapi kalau gue pribadi, tentunya lebih suka untuk mengkombinasikan budaya makeup era sekarang dan juga di tahun itu. Karena gue suka banget bronzing, kemudian contour gitu ya. Apalagi kalau misalnya manggung, wajib banget tolong garis wajahnya kelihatan, bukan begitu bukan? Kalau enggak kita langsung kayak papau. Oke, setelah blush, gue lanjut lagi ke concealer yang warnanya sedikit lebih terang. Di sini gue pakai Maybelline Eraser Dark Circles. Oke, gue akan taruh sedikit aja. Dan juga di sini. Yang situ. Kemudian di pipi sini sedikit. Segera blend. Sekarang gue akan tambahin sedikit di bagian sini. Lalu gue akan tambahin sedikit aja di bagian dagu dan juga bibir. Dikit aja. Yes. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang paling penting menurut gue, yaitu bedakin muka. Gue pakai 2 bedak, yaitu compact powder dan juga bedak tabur. Ini dari Urban Decay All Nighter Waterproof Setting Powder. Jadi gue akan pakai brush kecil seperti ini. Ini gue lupa ya namanya dari mana ini brandnya. Yang pasti dia brush kecil aja. Lalu gue akan ambil dari compact powdernya sedikit. Jangan lupa di tap karena kalau ketebalan juga pada akhirnya akan crack di bagian bawah mata. Kemudian diratain dulu sedikit ya si concealernya. Lalu ini gue pakai sampai bagian bawah sini. Lalu lanjut lagi gue akan taruh di bagian ujung mata sini. Kemudian selanjutnya yang mata sebelahnya. Oke, selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke bedak taburnya. Di sini gue pakai RCMA yang bedaknya mirip kayak lada putih kupu-kupu ya packagingnya. Gue udah pindahin ya ke tempat kecil kayak gini. Karena kalau misalnya gede gitu kan dibawa-bawa, aduh buset deh. Ini juga lagi-lagi produknya nggak habis-habis. Ini kalau belepotan, gak apa-apa ya, nanti kan akan kita singkirkan bedak-bedak ini.
pakai brush. Jangan lupa giniin muka supaya line yang di sini tuh ketutup pakai bedak. Lalu setelah ini biasanya gue akan lanjut ke bagian mata. Gue akan pakai eyebrow pencil dulu. Di sini gue pakai dari SK Brow Pomade Pencil. Gue pakai yang warna dark brown. Jadi gue akan menyisir sedikit. Lanjut diarsir sedikit aja. Karena beta juga nggak mau terlalu tebal-tebal. Nah, oke. Setelah kita lanjut ke bagian kelopak mata. Untuk bagian kelopak mata, gue akan ambil sponge, kemudian kayak diratain dulu gitu. Dan gue akan pakai si bedak RCMA tadi untuk jadi kayak base-nya si kelopak mata gue. Karena kelopak mata gue tuh sangatlah oily. Gue akan mengambil eyeshadow warna coklat dari Clio Pro Layering Eye Palette Matte Metal. Ngomong-ngomong tentang eyeshadow di tahun 50-an, perempuan di era itu suka banget mainin warna-warna. Dan warna yang paling populer di era itu tuh kayak hijau, lalu abu-abu, coklat, violet juga. Menurut buku sejarah makeup yang pernah gue baca, yang pasti kalau kalian googling foto-foto tahun 1950-an dari majalah-majalah, itu pasti eyeshadow-nya rata-rata kayak warna biru toska, biru muda gitu ya. Gonjreng! Oke, gue akan ambil brush yang sedikit lebih pipih untuk mengenhance bagian ujung mata. Ya, oke. Baiklah. Kita lanjut lagi tentunya ke warna yang sedikit lebih terang untuk bagian luar sini nih. Biasanya gue akan mengambil bukan dari eyeshadow, tapi gue ambil dari Kat Von D Shade and Light Contour. Ini gue cinta setengah mati. Oke, kita lanjut ke eyeliner. Gue pakai eyeliner dari Maybelline Hyper Sharp Power Black. Oke, masang eyeliner nih. Harus konsentrasi, nggak bisa sambil ngobrol-ngobrol, nggak bisa sambil diganggu ya. Semua orang bisa gue marahin kalau misalnya ganggu gue lagi pasang eyeliner. Walaupun lo udah masang wing eyeliner tuh bertahun-tahun, tetap harus konsentrasi, iya kan? Oke, sekarang kita lanjut ke alis lagi. Gue selalu pakai maskara untuk bulu mata dari Maybelline Hyper Curl Volume. Oke, lalu gue pakai gini aja. Gue akan pakai contour and bronzer dari Kat Von D Shade and Light. Gue hanya pakai sedikit aja di bagian luar sini, karena tadi kan kita udah pakai cream bronzer. Tapi ini hanya untuk men-enhance sedikit aja. Kita lanjut ke dagu, rahang dan dagu. Oke, gue akan kontur sedikit hidung gue memakai Kabo dari SK. Kenapa gue nggak pakai si Shade and Light si Kat Von D? Karena warnanya untuk di bagian hidung tuh jadi ada sedikit tint merahnya, jadi kayak kenapa ya, kok kayak agak kebakar dikit gitu hidungnya kalau misalnya gue pakai si Kat Von D. Akhirnya jadi gue pakai si Kabo ini aja, hanya untuk mengenhance sedikit aja, karena lagi-lagi tadi kita udah pakai si cream bronzernya. Oke, baik. Sekarang gue akan kembali lagi ke Kat Von D Shade and Light-nya. Gue akan ambil warna yang tadi kita pakai buat eyeshadow juga, dan gue akan tambahin sedikit di sini. Lalu, barang yang paling gue cinta dari Urban Decay Beige Bronzer ini, yang warna bronze. Jadi gue pakainya kayak begini, sampai pipi agak atas. Oke, setelah nge-bronzing tadi, kita lanjut lagi ke blush. Ini gue pakai Innisfree yang nomor 3, My Blusher. Tuh, sedikit aja. Lagi-lagi karena tadi kita udah pakai cream blush juga, jadi tidak usah pakai banyak-banyak. Lucu warnanya. Sekarang kita ke highlighter. Di sini gue pakai Maybelline Monster Chrome by Face Studio.
Pakainya nggak terlalu banyak, sedikit aja, biar agak glowing dikit. Tadi gue udah pakai lip balm, jadi sekarang tinggal di lipstickin aja. Dan sekarang gue lagi suka banget sama Makeover Hydra Stay Smooth Lip Whip. Ini mantul banget sih asli. Teksturnya juga enak banget. Memang dia bukan yang sampai matte kering gitu, karena gue nggak suka. Si Makeover Hydra Stay Smooth Lip Whip ini, kalau misalnya abis makan atau misalnya abis kena masker dan lain-lainnya, hilangnya tuh masih cantik gitu. Nggak kayak lubang di tengah doang gitu, nggak. Hampir mirip kayak akhirnya pakai lip tint, tapi dia nggak ada tint yang tinggal di bibir gitu, nggak ya. Gue nggak pakai lip liner lagi, langsung pakai si lipstick ini aja. Warnanya bukan warna bold yang apa sih blue undertone gitu, ini masih ada tint pinknya. Masih cantik banget, ya dia nggak merah nyala. Abis buat lo yang takut pakai lipstick merah, lipstick ini bisa jadi salah satu pilihan lo. Dan dia satu dip aja udah bisa mengcover seluruh bibir beta. Awalnya gue pikir ini bakal kayak berasa berat gitu di bibir gue, tapi ternyata ringan banget loh rasanya. Oke, kita akan setting spray muka gue. Di sini gue akan pakai Huda Beauty yang Extra Hold Resting Boss Face. Oke, sudah terkunci semuanya. Baiklah, belum selesai. Jadi sekarang gue akan menjepit bulu mata gue, lalu kita lanjut pakai si mascaranya. Gue pakai jepitan bulu matanya Shu Uemura. Dan juga maskaranya gue pakai dari L'Oreal Lash Paradise. Kecintaan jutaan umat manusia di muka bumi ini. Oke, makeup udah selesai. Sekarang waktunya untuk beresin rambut dan juga pakai sedikit anting-anting. Oke, hitung ya. 1, 2. Tada! Ini dia makeup yang terinspirasi dari perempuan-perempuan tahun 1950-an. Pokoknya kalau misalnya pengen makeupan ala 1950-an, tinggal pakai gincu merah, itu penting banget. Eyeliner, wing eyeliner itu sangat populer di era itu. Kemudian maskara wajib. Kemudian yang keempat adalah eyebrow-nya. Nanti berikutnya gue akan juga bikin tutorial yang terinspirasi dari perempuan-perempuan tahun 50-an tapi yang versi hari-harinya gitu, versi santainya dan juga remajanya, kira-kira kalau make upan di era itu seperti apa gitu ya. Dan buat teman-teman kalau misalnya pengen request bikin video apa yang berbau 1950-an atau apapun, silakan tulis aja di komen di bawah. Dan juga kalau misalnya ada yang mau ditanyain, monggo silakan tinggal di tulis komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga nyalain belnya. Dan bagiin juga video ini ke seluruh manusia yang doyan berdandan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Tabe, bye. Mwah.